Shalom bagi kita semua. Salam pujian yang sama diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini atas setiap firman Tuhan yang senantiasa kita rasakan. Dan pada pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam ibadah kita. Kita percaya semua karena kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang sama diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita mempersiapkan hati kita mau datang sungguh-sungguh menghadap hadirat Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita semua untuk mengambil saat teduh sejenak. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapak punya Allah seperti yang dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Bapak senantiasa kami merasakan perawatan-Mu. Kami senantiasa merasakan anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami Tuhan. Pada pagi hari ini Bapak kami mau datang memuji menyembah Engkau. Biarlah Engkau layakkan senantiasa ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami percaya kami serahkan hanya kepada Engkau Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa kepada-Mu. Amin. Kita katakan satu lagu pujian yang berkata, ketika aku hadapi kehidupan. Janjimu seperti
Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kami memuji Tuhan, kami menyembah Tuhan, karena Kau satu-satunya penebus bagi kami, Kau satu-satunya penolong bagi kami. Tidak ada yang setara dengan Engkau ya Tuhan. Di setiap masa dan waktu apapun Kau ada, Kau menolong kami, Kau ulurkan tangan bagi kami. Kau selalu menggenapi firman-Mu yang berkata, marilah kepadaku, hai engkau yang berberat dan lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Setiap kami yang datang Tuhan saat ini, yang mengikuti sahabat mujizat ini, bila ada yang kau temukan Tuhan, kami datang dalam segala persoalan, pergumulan, kesulitan, kesukaran kami, bahkan mungkin penyakit yang dibawakan oleh umat-Mu, datang menghadap Engkau Tuhan. Ulurkanlah kedua tangan-Mu, Tuhan, sambutlah kami, berikanlah kami jamahan kuasa mujizat, supaya kami boleh sembuh ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Bapa, Kau segalanya bagi kami. Sebentar kami akan menerima firman-Mu. Mari Tuhan, berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap untuk mendengarkan-Mu. Urapan yang baru, kuasa-Mu turun atas kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, sahabat mujizat dimanapun kita berada, Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, selama-lamanya. Oleh karena itu, hari ini kita membaca Alkitab dalam Matius pasal yang ke-21. Matius pasal 21, saya akan bacakan mulai ayat yang ke-18 buat kita sekalian. Matius 21 ayat yang ke-18. Ya, demikianlah bunyi firman Tuhan. Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini sebuah cerita. Kita berkata bahwa pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Jadi ini juga memberikan kita pelajaran yang berharga. Yesus itu Tuhan, Yesus itu juga manusia. Dari sudut mana kita lihat dia manusia, dia lapar. Dari sudut mana kita lihat dia Tuhan, dia melakukan berbagai macam mujizat, termasuk mengutuk pohon ara sekonyong, tiba-tiba kering. Dia nggak tunggu besok, dan saat itu juga langsung kering. Ini pembuktian bahwa kita punya Tuhan adalah Tuhan yang ajaib. Dia juga manusia yang merasa kelaparan. Jadi saat dia berjalan, dia lapar. Lalu kalau kita lihat konteks ketuhanan, kalau Yesus lapar, kenapa nyusahkan pohon ara?
Kan bisa saja dia bilang, roti ada, harus ada roti. Nah ini kan dia Tuhan yang dia harus melakukan segala sesuatu itu dengan konteks yang benar. Jadi tidak tiba-tiba langsung, ada roti. Dia tunjukkan sebuah kuasanya melalui pohon ara. Jika ditemukan pohon ara itu tidak berbuah, hari itu juga dikutuk dan kering adanya. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu Saudara? Yang terjadi adalah murid-murid terheran-heran. Murid-murid terheran-heran melihat perbuatan yang dahsyat yang Tuhan kerjakan, sehingga pohon ara itu sekonyong-konyong kering. Ya, sekonyong-konyong kering. Di saat mereka terheran-heran, saudara perhatikan di situ dikatakan melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Ya. Jadi kenapa sekonyong-konyong? Kenapa tiba-tiba? Kalau besoknya orang bisa berpikir ini karena terik matahari, atau mungkin ada orang yang membuat racun di situ sehingga dia kering. Tapi di sekonyong-konyong tiba-tiba itu untuk membuat sebuah keyakinan bagi kita harusnya. Tidak lagi sekedar bertanya-tanya seperti para murid, harus mempunyai sebuah keyakinan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang perkasa dan ajaib dan luar biasa. Dan hari ini Tuhan itu tetap sama, karena firman-Nya berkata Yesus Kristus dia tetap sama, kemarin, sekarang, dan selama-lamanya. Kuasa yang sama dia punya, dan kuasa itu telah diberikan kepada kita, orang yang percaya kepadanya. Diberikan kita kuasa. Salah satu contoh, Alkitab berkata tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Perhatikan, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Apakah tanda-tandanya? Yang pertama, mereka itu mengusir setan dengan nama, berbahasa baru bagi mereka. Sekalipun mereka minum racun maut tidak akan celaka, dan meletakkan tangan bagi mereka yang sakit maka mereka sembuh. Jadi kita diberikan kuasa untuk melakukan tanda-tanda yang heran. Sebagaimana para murid tercengang, kita juga sebagai murid-murid Kristus yang sudah percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di dalam dunia perjalanan kehidupan kita, harusnya di sekitar kita ada banyak orang yang tercengang-cengang untuk melihat perkara yang besar yang terjadi melalui kita Tuhan perbuat. Jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu Saudara, kita melihat di sini apa yang Tuhan katakan, menjawab kebingungan mereka, keheranan mereka. Yesus kasih pelajaran, dan inilah pelajaran buat kita. Pelajaran apakah yang diberikan oleh Tuhan Yesus? Dikatakan di situ ayat 21. Yesus menjawab mereka, perhatikan, menjawab kecengangan mereka, menjawab di mana keheranan mereka. Dia katakan begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya. Jadi yang pertama, jika kamu percaya. Jadi yang Tuhan butuhkan dari kita adalah percaya kita. Jika kamu percaya sama siapa? Percaya sama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pegang dia sekuat-kuatnya. Dia adalah andalan kehidupan kita. Tidak ada yang tidak mungkin bagi dia. Dia sanggup melakukan apa saja, asalkan kita tetap berharap kepadanya, mempercayai Yesus Kristus. Itu yang harusnya kita lakukan. Yang kedua dikatakan apa? Jikalau kamu, dikatakan di situ, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepada kamu sesungguhnya jika kamu percaya. Jadi percaya. Yang kedua apa dikatakan di situ? Tidak bimbang. Jadi kita percaya, seringkali kita berkata sekarang kita percaya sama Tuhan. Kita percaya sama Tuhan. Tapi coba dalam saat-saat tertentu, dalam pergumulan detik-detik yang begitu menegangkan, seringkali yang terlintas keraguanlah yang ada pada kita, kebimbanganlah yang ada pada kita. Jadi hari ini saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara, jika engkau sudah percaya sama Tuhan Yesus, jangan bimbang, jangan ragu. Kita punya Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Pegang dia terus, kuat pegang Tuhan. Kau akan melihat perkara besar. Apa sekarang masalah? Apa sekarang pergumulan yang sudah kau bawa kepada Tuhan? Yang pertama yang saya sampaikan, sudahkah kau percaya sungguh dengan Tuhan? Sudahkah kau percaya sungguh dengan Tuhan? Yang kedua, ayat ini bilang apa? Dan tidak bimbang.
Sudahkah engkau meyakini Tuhan tanpa ragu, tanpa bimbang? Jangan bimbang, karena ragu-ragu. Kita punya keyakinan Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Apa sekarang masalah Bapak Ibu Saudara? Apa sekarang menjadi persoalan? Mungkin kau sekarang sedang ada dalam masalah sakit penyakit yang dokter bilang sudah tidak ada obatnya. Maukah kau hari ini percaya sama Tuhan dan tanpa bimbang? Maukah kau betul-betul berharap, berserah penuh dengan Tuhan tanpa bimbang? Yakin bahwa bahwa Yesus adalah Tuhan yang sanggup untuk melakukan segala perkara. Lalu dikatakan oleh ayat ini selanjutnya, kalau kau percaya dan tidak bimbang, bukan hanya seperti apa yang kulakukan itu kau bisa lakukan, tapi kalau kau berkata kepada gunung ini beranjaklah, dia akan beranjak dari mana? Perhatikan di sini dikatakan, aku berkata kepada sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercapaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Luar biasa. Jadi kalau kau berkata kepada gunung beranjak, tercapak ke laut sana, Alkitab bilang apa? Hal itu akan terjadi. Gunung bukan berarti gunung Sitoli, tapi mungkin kau punya gunung masalah, gunung penyakit, gunung kemiskinan, gunung kebangkrutan, gunung-gunung yang lain ada banyak sedang menerpa kita. Kita seolah-olah ada beberapa gunung yang harus kita lalui, yang bernama persoalan. Tapi hari ini Tuhan tegaskan kita, haleluya. Dia berkata kepada kita, jikalau kau percaya dan jangan bimbang, gunung bisa diratakan apa yang ada di depan kita. Gunung apakah itu? Gunung penyakitkah? Gunung kemiskinankah? Gunung kesulitankah? Gunung kebangkrutankah? Haleluya. Ada mungkin 7 gunung yang ada di depanmu. Kau dapat meratakannya, asalkan percaya dan tidak bimbang. Asalkan percaya dan tidak bimbang. Berapa banyak doa kita hanya sekedar bunyi, tidak ada dapat apa-apa. Lalu kita salahkan siapa kalau nggak dapat apa-apa? Itu bukan salahnya Tuhan, tapi mungkin kau yang tidak yakin sama Tuhan. Kau mungkin percaya tapi ragu sama Tuhan, maka Tuhan gak pernah kerjakan apa-apa. Kalau doa, yakin Tuhan pasti jawab, selesai. Jangan pikirin nanti kalau begini. Dalam Tuhan jangan ada tidak ada jalan lain. Kalau sudah sama Tuhan, tidak ada second lain, nggak ada. Ya. Semuanya kalau kita sudah bilang kita percaya Tuhan jawab, yakin saja Tuhan pasti jawab. Udah, tetap pegang. Apapun yang terjadi, pegang saja. Itu yang perlu harus kita lakukan, saudara. Jadi nggak ada plan B. Kalau sudah sama Tuhan saja, nggak ada plan B. Kalau ini kan Tuhan jawab, ini begini. Jangan, saudara. Kalau sudah berdoa, percaya dan tidak bimbang, tidak ragu, udah yakin aja itu. Yakin aja itu. Nah, saudara, dikatakan ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerima. Apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerima. Jadi kita disuruh Tuhan hari ini meminta kepada Tuhan dengan percaya, tidak bimbang, tidak ragu. Maka kita akan menerima. Kita akan menerima. Dalam pelayanan saya sampai saat ini, itulah yang saya praktekkan. Saya meminta saja sama Tuhan. Saya tidak pernah meragukan Tuhan. Saya tidak pernah bimbang akan Tuhan. Segala sesuatu aku minta dengan bebas. Aku minta saja dengan bebas. Mintalah maka kamu akan menerima, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah pintu akan dibukakan bagimu. Apa saja yang kau inginkan, mintalah dalam doa dan permohonan. Apa saja yang kita inginkan, minta dalam doa dan permohonan. Tapi perhatikan, apa yang kau inginkan itu harus cocok dengan keinginan Tuhan. Jangan sampai kita bilang apa saja yang ku inginkan, aku minta pasti diberi. Tunggu dulu. Harus cocok keinginanmu dengan keinginan Tuhan. Artinya segala sesuatu yang kau minta itu
harus nama Tuhan yang dipermuliakan. Harus nama Tuhan yang ditinggikan. Jadi hari ini kalau kita berdoa, sebuah gedung di dekat Pasar Family, di lahan kurang lebih 1.500 meter kah, di atasnya ada gedung 2 lantai, kita minta. Ini keinginan kita minta. Salahkah? Tidak. Tapi menjadi salah kalau keinginan kita ini tidak cocok dengan keinginan Tuhan. Jadi kalau keinginan Tuhan, gedung itu untuk memuliakan Tuhan, menolong orang-orang yang susah dan sulit, membawa orang yang tidak punya rumah, kita bawa. Kebetulan gedungnya cukup lumayan besar, kita tolong orang di situ, kita mendoakan orang di situ. Semua untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Kita punya keyakinan Tuhan akan kasih. Saya nggak pernah ragu, saya minta doa, saya keliling, saya doa. Saya punya keyakinan Tuhan pasti kasih. Saya nggak akan berkata nanti kalau begini, kalau enggak. Saya sudah berdoa apa saja, saya betul-betul saya nggak pikirkan apa yang terjadi. Yang saya yakinkan Tuhan pasti tolong. Itulah yang menjadi model saya pakai. Dalam berbagai macam hal, aku cuma yakin sama Tuhan. Aku yakin saja Tuhan pasti tolong. Tuhan tidak akan pernah melakukan sesuatu yang merugikan saya. Pasti menguntungkan. Supaya namanya dipermuliakan, diagungkan dan ditinggikan. Jadi oleh karena itu, sahabat mujizat dimanapun kita berada, mari kita praktek iman. Ayat ini bilang, kalau kamu percaya dan tidak bimbang, ayo praktekin itu. Bukan hanya pada pohon ara yang saya lakukan ini kering, tapi apa saja. Kau berkata kepada gunung, beranjak, tercampak ke laut, itu akan terjadi. Itu akan terjadi. Asalkan kau percaya dan tidak bimbang. Gunung bukan gunung-gunung yang bernama Gunung Sitoli atau Gunung Semeru, tapi gunung yang berbicara tentang gunung penyakit, gunung masalah, persoalan, pergumulan, kebangkrutan, kemiskinan, kesusahan, dan berbagai macam gunung yang ada di depanmu. Kau cuma berkata, beranjak, tercampak ke laut. Itu akan terjadi. Asalkan kau percaya dan tidak bimbang. Karena apa saja kau minta dan doakan dalam nama Yesus, kita akan menerima. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan tolong kita semua. Saya terus berdoa buat Ibu Amanda. Percaya saja Ibu Amanda, Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan. Engkau adalah biji matanya Tuhan. Dia sanggup untuk menolong kau. Dia sanggup untuk mengerjakan perkara besar dalam hidupmu. Karena dia tidak pernah membiarkan dan meninggalkan engkau sendiri. Haleluya. Haleluya. Jamah kami semua Tuhan. Jamah kami. Saya mengajar Bapak Ibu yang ikut live streaming ini. Ayo berdoa. Berdoa. Menyembah Tuhan. Sembah dia. Sembah dia. Sembah dia. Dia Tuhan yang ajaib bagi kita. Dia Tuhan yang luar biasa bagi kita. Ayo sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Haleluya. Oh haleluya, 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 haleluya. Sembah Tuhan, sembah, 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 haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Ayo semuanya dari gereja yang menyembah Tuhan, menyembah Tuhan. Sembah Tuhan, sembah, haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya. Haleluya.
Kau akan melihat mujizat, kau akan melihat karya Tuhan yang besar. Jangan pikirkan apa yang terjadi dalam dirimu. Mari fokus sama Tuhan. Dia Tuhan yang ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, kau jangan fokus kepada penyakit kanker, jantung, paru-paru kau. Jangan fokus kepada apa yang dokter putuskan. Jangan fokus ke situ. Fokus sama Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dia sanggup melakukan segala perkara. Selama kau percaya, selama engkau tidak bimbang, tidak ragu, Tuhan akan mengerjakan perkara-perkara besar dalam hidupmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Bapa. Terpujilah namamu Yesus, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, segala kemuliaan, pujian dan hormat hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Jamalah Ibu Amanda Tuhan, jamah Tuhan Ibu Priska, Pancanda Tuhan, Ibu Iren Tuhan jamah, Bapak Merolok Xiaoming jamah, Saksi Tanggang jamah, sembuhkan Tuhan. Ibu Morita Gultom sembuhkan Bapak, Pak Abung Tuhan sembuhkan, sembuh, dalam nama Yesus sembuh. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu Bapa. Ibu Bambang Tuhan, Ibu Susilo, Agung Tuhan, Ibu Simajuta Tuhan yang ada di rumah Tuhan jamah, sembuhkan Tuhan, sembuh Ibu Rumah Bayar, Ibu Agustin, Ibu Reka Tuhan, Ibu Pardosi, sembuh Bapak Dosi, Bapak Turun, Bapak Turun, Bapak Nulang, sembuh dalam nama Yesus. Adik kami Hesa Tuhan, adik kami, oh haleluya, adik kami Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Samuel Tuhan, adik kami Tuhan Henry, Tuhan jamah, sembuhkan Tuhan, sembuh dalam nama Yesus. Ibu Maisa Tuhan yang saat ini akan berangkat ke Surabaya, Tuhan jaga Ibu Maisa, Tuhan tolong berkati Bapak di surga. Tuhan lindungi dengan kuasa-Mu, tiba di Surabaya dengan selamat oleh pertolongan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji-pujilah namamu Bapa. Berkati Tuhan Yesus, berkati Bapa, berkati. Topang senantiasa dengan kuasa-Mu yang ajaib. Mereka yang punya masalah dalam usaha, dalam ekonomi, dalam bisnis, Tuhan Engkau berkati. Tuhan buka jalan, nyatakan kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu, diagungkan Tuhan bagi mereka yang punya masalah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu. Segala kemuliaan, pujian dan hormat, syukur hanya bagimu Tuhan. Jamah kami semua, Roh Kudus bekerja bagi kami. Kau jawaban yang pasti bagi kami Tuhan. Di doa kami kepadamu, dalam nama Yesus kami berdoa, kami terima mujizat, kami terima kesembuhan dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Kasih karunia Allah Bapa anugerah, Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai, menjaga, memelihara keluar masuk dari besok sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, sahabat mujizat, Tuhan kiranya memberkati kita semua. Jangan pernah takut, maju terus dan tetap semangat. Haleluya. Amin.